Baik, selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Baik, pada pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi kita yang baru, yaitu mengembangkan pendapat dalam eksposisi. Ya, sebelum mengembangkan pendapat dalam eksposisi, tentunya kita harus memahami beberapa hal berikut ini ya. Yang pertama yaitu pengertian dari eksposisi itu sendiri. Ya, apa itu eksposisi? Semua yang mungkin sudah paham, eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan ataupun informasi mengenai sesuatu hal yang dapat memperluas wawasan pembaca maupun pendengarnya. Baik, setelah memahami pengertiannya, tentu kita pengen tahu kira-kira contohnya seperti apa. Contohnya itu bisa berupa teks berita yang ada di koran, kalau dalam bentuk lisannya itu bisa berupa pidato, seperti itu ya. Nah, kemudian ada ciri-ciri umum dari eksposisi yang perlu kita pahami. Yang pertama itu objektif, ya. Pada umumnya ada objektif. Apa itu objektif? Berarti sesuai dengan pandangan umum, ya. Pandangan umum berarti kenyataan di lapangan, tidak memihak dia. Kemudian informatif, artinya berisikan informasi. Jadi pembaca atau pendengar akan mendapatkan informasi dari eksposisi itu. Kemudian faktual. Faktual berarti bersifat menyajikan fakta, ya. Yang disajikan oleh eksposisi itu biasanya fakta-fakta. Kemudian ada baku. Penyajiannya dalam bentuk baku, baik penulisannya maupun kata yang digunakan, karena ini merupakan salah satu teks non-fiksi. Ya, kemudian setelah memahami ciri umum, kita perlu memahami identifikasi isi dari si eksposisi itu sendiri. Baik, cara kita mengidentifikasinya bisa lewat tesis. Jadi di awal itu ada tesis. Tesis itu berarti penyampaian pendapat dari si penulis, biasanya ini gagasan pokok. Ya, gagasan pokok tentang apa yang mau disampaikan dalam eksposisi tersebut. Kemudian ada argumen. Argumen berarti gagasan penjelas, berarti berupa penjelasan-penjelasan mengenai tesis yang disampaikan tadi. Dalam hal ini, penulis atau pembicara menyajikannya dalam berupa bentuk opini maupun fakta. Tentu semuanya sudah paham ya apa perbedaan fakta dan opini. Ya, kalau fakta berarti kenyataan yang benar-benar terjadi, dapat dibuktikan gitu ya, data atau ya akurat gitu. Kemudian lawannya berarti opini. Opini itu kan buah pikir seseorang, berarti belum tentu kebenarannya gitu dia. Baik, setelah itu ada rekomendasi. Di dalam eksposisi biasanya ada rekomendasi ataupun saran. Ya, bagaimana yang harus dilakukan oleh pembaca atau pendengar setelah membaca dari eksposisi tersebut. Baik, kemudian apa yang tak kalah penting adalah struktur penyusun dari eksposisi. Jadi suatu teks eksposisi dibangun atas struktur atau fondasi. Yang pertama tesis, kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang. Ya, yang pertama tesis nggak jauh beda dengan identifikasi isi tadi. Tesis berarti berisi pernyataan pendapat di awal mengenai topik yang akan diangkat dalam eksposisi tersebut. Kemudian argumentasi. Ya, disinilah penulis atau pembicara menyampaikan gagasan-gagasan penjelas dia untuk mendukung tesisnya tadi. Ya, ini bisa berupa alasan-alasan logis, kemudian data-data hasil temuan, bahkan pendapat para ahli. Dan yang ketiga, itu adalah penegasan ulang. Ya, jadi penegasan ulang akan diuraikan kembali apa yang sudah disebutkan di awal atau pada tesis tadi untuk mengulang kembali apa yang sudah disebutkan. Kira-kira seperti itu. Nah, semoga anak-anak Ibu semuanya paham ya. Ini dulu untuk penjelasan pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pembahasan lagi di pertemuan selanjutnya. Demikian, salam sehat.